Ya. Iya, halo semuanya. Halo. Pada Halo Bang Abel. pada kali ini kita dari kelompok 5 untuk mata kuliah Intermediary Business Management. Oke. Jadi kelompok kita ini akan memaparkan atau kan menjelaskan seberapa penting sih perantara dalam pemasaran, dan kebetulan juga kita menggunakan video Zoom ini untuk sebagai social distancing ya teman-teman semuanya. Astaga, Iya gila pada Bang. kacau semua ini kayaknya nih. Siap. Boleh diperkenalin dulu yang siapa duluan, ayo silakan diperkenalin Dari dirinya. saya aja Bang. Nama saya Riko Ya boleh. Hamonangan. Oke, Kelas S1 Riko MTLB. Iya, kita kan sekelas semua, kita dari S1 MTLB, kita L Trisakti. Oke, Riko yang kedua siapa? Nama saya Kais Nursal, Bang. S1 MTLB. Oke, dan saya sendiri adalah Abel. Kali ini kita akan bahas pentingnya perantara dalam pemasaran atau di dalam marketing. Nah, untuk pemasaran sendiri atau perantaranya dalam pemasaran itu, perantara dalam hal ini adalah orang atau perusahaan yang menghubungkan aliran barang dari produsen ke konsumen akhir dari konsumen industrial. Dan maksudnya itu adalah produsen yang konsumen dihubungkan oleh perantara dalam kegiatan pembelian dan penjualan kembali barang yang telah dihasilkan oleh produsen kepada konsumen. Jadi perantara ini adalah orang yang memasarkan langsung kepada konsumen dari produsennya itu. Yang dimana nanti kebutuhan konsumennya itu bakalan terpenuhi. Nah, dari tujuan perantara itu apa sih sebenarnya? Coba siapa yang mau coba jelasin dulu apa sih sebenarnya tujuan perantara itu? Coba Dari siapa? saya aja ya. Kais atau Riko, ayo. Dari saya aja kali ya. Boleh. Oke. Tujuan perantara Di apa sini sih? tujuan perantara itu penggunaannya adalah memanfaatkan tingkat kontak atau hubungan. Spesialisnya pengalaman dan skala operasi mereka dalam memperluas produk sehingga dapat mencapai pada sasaran secara efisien dan efektif. Sementara itu, yang dimaksud dengan saluran distribusi ialah rute atau rangkaian perantara, baik yang dikelola oleh pemasar maupun yang independen, dalam menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen. Itu tujuan dari perantara. Oh, jadi dia kayak nentuin rute perantara itu sendiri dari pokoknya istilahnya gimana dia nyampenya itu dari produsen ke konsumen lah ya. Iya. Sebenarnya tujuannya Nyambung. itu. Nah, sebenarnya itu perantara dibagi ada dua bagian, ada merchant middleman sama agent middleman. Nah, yang merchant middleman ini itu perantara yang mempunyai barang, yaitu di mana mereka membeli dari produsennya langsung ke retail gitu, dia ngebeli barang tapi kebutuhan rumah tangga atau apapun untuk disiapkan kepada konsumen. Dan agent, kalau untuk yang kedua ini yang agent middleman ini perantara yang hanya mencari pembeli, menegosiasikan serta melakukan transaksi atas nama produsennya. Jadi dia nggak usah beli produknya dulu, dia tinggal masarin doang tanpa harus punya produknya, beda sama yang merchant middleman tadi. Jadi contohnya kalau agent middleman ini kayak broker atau calo tuh. Itu dia adalah dua perantara bagian ini. Sementara untuk perantara ini sebenarnya kenapa sih ada perantara? Nah, dibutuhkan itu karena ada kesenjangan. Nah, coba jelasin kenapa sih kesenjangan itu ada tuh? Kenapa dibutuhinnya? Kesenjangan itu ada yang namanya geographical gap, yaitu diakibatkan oleh tempat permusatan produksi dan lokasi konsumen yang terbesar di mana-mana. Terus yang kedua ada quality. Quality yaitu akibat jumlah barang yang diproduksi secara ekonomis oleh produsen. Berbeda dengan kuantitas normal yang diinginkan oleh konsumen. Terus yang ketiga ada time gap, yaitu akibat adanya kenyataan bahwa pembelian atau konsumsi yang dilakukan hanya pada waktu tertentu nih. Sementara produksi harus berlangsung terus-menerus. Yang keempat ada yang namanya communication and information gap, yaitu akibat
konsumen yang tidak tahu di mana sumber produksi menghasilkan produk yang dibutuhkan, sementara di lain pihak produsen tidak tahu siapa dan di mana pembeli potensial itu berada. Yang kelima itu ada yang namanya assortment gap, yaitu situasi di mana produsen pada umumnya berspesialisasi pada produk tertentu, sedangkan konsumen menginginkan produk yang yang beraneka ragam. Oh, jadi kayak konsumen tuh pengen produknya tuh yang banyak, yang nggak cuma satu jenis, yang penting Ya, nggak cuma ada satu macam-macamnya, ada banyak Ya. unik-uniknya. Oke, jadi sebenarnya perantara itu ada karena adanya kesenjangan ya berarti ya. Oke. Berarti terus sebenarnya sih apa sih sebenarnya tugas dari perantara tersebut ini nih? Coba kok jelasin kok. Oke, Apa sih tugas pokoknya perantara sebenarnya? Tugas pokok perantara itu ada accumulating. Itu artinya aktivitas pengumpulan barang dari berbagai produsen. Yang kedua, bulk breaking. Artinya itu aktivitas membagi masing-masing produk berbagai produsen ke dalam kuantitas yang lebih kecil, sesuai dengan diminta atau dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga itu ada sorting. Aktivitas membagi dan mengelompokkan masing-masing kualitas produk yang lebih kecil ke dalam lini-lini produk yang homogen atau sejenis, dengan spesifikasi yang tingkat kualitas tertentu. Yang keempat, yang terakhir, assorting, yaitu menjual berbagai macam lini produk secara bersama-sama. Bauran lini produk tersebut tergantung pada besar kecilnya bisnis yang dimiliki oleh perantara. Semakin besar bisnis yang perantara, maka semakin banyak pula jumlah lini produk. Jumlah variasi atau merek produk dan pengelompokan lini produk berdasarkan kegunaannya. Itu aja, Mas, dari 4 tugas pokok perantara. Oh, berarti iya. Berarti ini termasuk topik dari inti bahasannya ya. Jadi Iya. ada tugas pokoknya itu ada accumulating, bulk breaking, ada sorting, ada assorting. Itulah sebenarnya tugas dan perantaranya, tugas dari perantara itu sebenarnya. Dan sebenarnya perantara itu ada nggak sih sebenarnya keuntungannya dari perantara buat marketing tuh? Kalau untuk keuntungan perantara itu ada ya. Contohnya di sini ada kayak mengurangi tugas produsen dalam kegiatan distribusi untuk mencapai konsumen. Produsen cukup menghubungi perantara untuk menyampaikan produknya kepada konsumen yang banyak. Ini dipandang lebih efisien. Terus yang kedua itu kegiatan distribusi cukup baik bila mana perantara sudah mempunyai pengalaman. Mereka dipandang lebih baik karena memang tugas yang dilakukan hanyalah di bidang distribusi. Yang ketiga, perantara dapat membantu di bidang keuangan dengan menyediakan sejumlah dana untuk melakukan penjualan secara kredit kepada pembeli akhir atau untuk melakukan pembelian tunai dari produsen. Terus yang keempat, itu ada perantara dapat membantu penyediaan peralatan dan jasa. Di sini reparasi yang dibutuhkan untuk beberapa jenis produk tertentu sehingga produsen tidak perlu menyediakannya. Oke. Terus ada tambahan nggak dari Riko tuh? Itu aja apa ada lagi nggak keuntungan perantara? Intinya sih kalau keuntungan perantara itu memudahkan produsen ke konsumen ya. Mungkin itu aja sih. Produsen ke konsumen. Oke. Iya. Jadi nih yang terakhir aja nih, mungkin yang terakhir apa nggak terakhir ya? Buat nih mau nanya nih, penting gak sih sebenarnya perantara buat para marketing tuh? Buat para marketing, buat para konsumen sebenarnya penting gak sih buat secara pribadi nih buat teman-teman semua nih ya kan, buat KAIS, buat Riko, pendapatnya gimana sih? Seberapa penting peranan perantara dalam marketing buat entah buat perusahaannya atau enggak buat konsumennya? Setuju gak sih sebenarnya ada peran ini? Sebenarnya saya setuju ya, karena perantara ini menurut saya itu menguntungkan bagi suatu perusahaan. Kenapa? Karena dengan adanya perantara, suatu produk dari perusahaan mereka itu bisa lebih cepat menyebar gitu, lebih cepat laku. Kalau menurut saya itu sih. Oke, bisa sih. Ya, emang. Guys, ada tambahan guys? Gimana? Menurut saya sih ya sangat penting lah.
Contohnya tuh kayak apa ya? Kayak sales. Nah, sales kan ibaratnya dia apa namanya ini apa? Memasarkan. Memasarkan sebuah Jual, ya produk kan? terhadap kepada konsumen kan. Nah, Iya, seperti betul. itu. Oh iya sih, sebenarnya kurang lebih jawabannya mungkin sama ya. Ya kan, Ya. karena kan memang tugas perantara itu memang sangat penting sih buat buat perusahaan. Dimana perusahaan itu tuh nggak usah bikin kayak toko-toko kecil banyak gitu. Nah, sebenarnya mereka nggak perlu sih. Jadi kayak dia bisa aja naruh di warung atau enggak di toko-toko kayak retail yang gede gitu ya kan. Tanpa harus ke konsumennya tuh nyari jauh-jauh. Jadi biar gampang tersedia lah dan cepet nyampe target sasaran. Betul. Oke, kira-kira untuk pembahasan kita kali ini ada tambahan lagi nggak? Karena sudah udahan aja kita. Apa ada yang mau ditambah lagi buat seberapa penting sih perantara dalam pemasaran ini? Kalau menurut saya udah cukup sih, Bang. Udah cukup lah ya. Iya. Oke, jadi gini, apa namanya ya? Untuk pembahasan kita kali ini sampai di sini dulu aja. Dan ini adalah tugas dari kelompok 5. Dari pembahasan yang kita udah jelasin itu, teman-teman bisa komen nanti ada di kolom komentar. Entah apa kekurangannya, boleh like, boleh dislike, bebas. Jadi sampai di sini dulu aja buat dosen pengampu. Ini adalah tugas kami, ya kan? Mohon dinilai sebaik-baiknya. Oke, see you. Sampai jumpa teman-teman semua. Jangan lupa Sehat selalu. subscribe ya. Dadah. Jangan lupa di subscribe, di like. Oke, thank you. Thank you.